untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dalam rangka menyambut kemenangan kita setelah sebulan kita berpuasa. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya yang setia, dan insya Allah kita pun berada di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salat Id yang berbahagia. Di dalam pelaksanaan waktu kita melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, dengan harapan kita keluar akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Namun Allah tidak menjamin setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan selama 1 bulan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mengapa? Karena di dalam ayat perintah berpuasa Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat la'allakum tattaqun adalah kalimat semoga, supaya, agar, belum dengan kata yang baku. Allah tidak menyatakan ja'ala lakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang takwa, tapi Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Mengapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Semoga kita bukan orang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana? Apakah kita termasuk hamba Allah yang bertakwa? Kita akan melihat 11 bulan ke depan. Apakah benar kita sebagai hamba Allah yang bertakwa setelah kita melaksanakan puasa Ramadan selama sebulan penuh ini? Oleh karena itu, apa ciri-ciri orang yang bertakwa tersebut? Di dalam surah Al-Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Maka bersegeralah memohon ampunan Allah yang memiliki surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Cirinya adalah setelah 11 bulan Ramadan dari mulai hari ini, apabila kita senang, kita suka beristighfar kepada Allah, memohon ampunan Allah, dan Allah memiliki surga yang luasnya selangit dan yang sebumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu apalagi sambungan dari ayat ini? Di ayat 134-nya Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya, dan orang yang mau memaafkan kesalahan manusia lain. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang melakukan kebajikan. Artinya, selain
diri kita sendiri. Tetapi orang yang bertakwa, kata Allah, yang berani menafkahkan hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kita diminta oleh Allah untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang lain. Kita diminta oleh Allah untuk peduli kepada lingkungan kita sekitar. Masih adakah tetangga, saudara, kerabat kita yang masih kekurangan? Makanya pada saat akhir Ramadan kita diminta untuk mengeluarkan zakat fitrah. Mengapa? Agar tidak ada satupun manusia di muka bumi ini pada saat sekarang ini lapar. Apalagi wal kadhibina al-ghaidh, orang yang menahan amarahnya, orang yang bertakwa tidak mudah terpancing untuk melakukan emosi, tidak mudah digoyahkan keimanannya hanya karena adanya hoak-hoak, adanya pancingan-pancingan yang membuat permusuhan di antara muslim. Kemudian apalagi wal afina 'anil nas, yaitu yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Inilah waktunya kita untuk saling memaafkan, kita saling membuka diri, kita saling berjabat tangan, bukan hanya seremonial saja, bukan hanya sebagai adat istiadat saja, tetapi membuka diri untuk sama-sama melenyapkan perasaan-perasaan ataupun ganjalan-ganjalan yang selama ini ada di antara kita. Oleh karena itu, dengan Idul Fitri ini diharapkan hati kita bersih, diri kita bersih, sehingga di dalam pelaksanaan pada saat Idul Fitri ini, yaitu merayakan kemenangan kita setelah kita berjihad nafs melawan hawa nafsu kita selama 1 bulan, bukan berarti setelah ini lepas lagi kendali kita untuk kembali seperti waktu-waktu sebelum kita berpuasa. Nah, oleh karena itu, bahwa kepedulian kita terhadap sesama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhir. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi." Kata Rasulullah, man nafasa, barang siapa yang melapangkan an-mu'minin, dari seorang mukmin, kurbatan min kurabid dunya, kesusahan dari kesusahan orang mukmin tadi, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhir, maka Allah akan melapangkan baginya kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di hari kiamat. Wa man yassara ala muhsinin, dan barang siapa yang meringankan atas seorang yang susah, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan meringankan baginya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman, satarahu fid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi
maka al-abdu fi auni akhihi, dan Allah akan menolong seorang hamba manakala si hamba mau menolong saudaranya. Inilah betapa pentingnya kita berbagi dengan sesama, betapa sangat membuat kita akan ditolong oleh Allah, akan ditutupi aib-aib kita, akan diringankan semua penderitaan-penderitaan kita di dunia dan di akhirat manakala kita mau menolong saudara yang lain. Kemudian apa lagi cirinya? Di dalam surah Al-Imran ayat 135-nya Allah berfirman, "Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan keji dan menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia ingat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya dan dia tidak melakukan meneruskan perbuatannya tadi, dan dia maha mengetahui. Apa artinya? Orang yang bertakwa juga punya salah, tetapi buru-buru untuk bertaubat kepada Allah, untuk kembali mengingat Allah. Agar apa? Agar Allah ampunkan segala dosa-dosanya, agar segala Allah akan kembali mengingatkan si hamba agar kembali di atas rel yang benar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adama khata'un wa khairu khata'una wat tawwabuna." Tiap-tiap manusia itu mesti punya salah, kata Rasulullah. Sebaik-baiknya orang yang bersalah, dia mau bertaubat kepada Allah. Jadi ciri-cirinya jelas bahwa kalau kita setelah ditempa oleh Ramadan kemarin, kemudian kita keluar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang pertama adalah banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Yang kedua, berinfaklah, belanjakanlah harta kita baik dalam keadaan sempit maupun masak. Yang ketiga, dia bisa menahan, memanage hawa nafsunya. Yang keempat, wal afina 'anil nas, dia mau memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Yang kelima, bahwa orang yang bertakwa tidak mutlak harus tidak punya salah. Pasti sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang dhaif, yang alfa, mesti melakukan kesalahan, tetapi buru-buru ingat kepada Allah, buru-buru kembali kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian di dalam kita melaksanakan ibadah puasa, satu ibadah yang sangat istimewa, karena di dalamnya selain dilipat gandakan amalan-amalan pahala yang kita lakukan, tetapi juga kata Allah di dalam hadis qudsinya, as-shaumu li wa ana adzim, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran pahala. Mengapa sampai demikian? Karena satu-satunya ibadah puasa
yang tidak terserang oleh riya. Ibadah-ibadah lain mungkin saja. Apabila ada saudara kita, ada mertua kita, atau ada teman-teman kita yang tadinya sholatnya biasa-biasa saja, begitu ada saudara kita, ada mertua kita, ada orang yang kita hormati, gayanya berbeda. Inilah yang namanya riya. Tetapi dosa yang tahu hanya dirinya dengan Allah. Oleh karena itu, pesan yang tersirat adalah hendaknya lah di dalam kita beramal harus diiringi karena Allah, lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas menjalankannya. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa itu ikhlas? Karena ikhlas ini di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Dan tidaklah kamu diperintah untuk menyembah Allah melainkan dengan ikhlas untuk menjalankan perintah agama. Bahkan di dalam surah Az-Zumar Allah pun berpesan, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu-d-din." Qul, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintah bahwa menyembah Allah mukhlishan lahu-d-din, dengan penuh ikhlas menjalankan agama. Jadi di dalam kita beribadah kepada Allah harus berdasarkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang ikhlas ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Innahu su'ila 'anil ikhlas. Sesungguhnya telah ditanya Rasulullah daripada ikhlas. Faqala, apa jawab Rasulullah? Padahal kita sendiri pun tahu, kalau ditanya ikhlas pasti kita bisa jawab. Tetapi Rasulullah saking berhati-hatinya, saking tidak mau disalahkannya, jawab Rasulullah, hatta as'ala ila Jibril. Nanti dulu sampai aku bertanya kepada Jibril. Luar biasa. Hanya satu kalimat ikhlas Rasulullah menyatakan hatta as'ala ila Jibril. Nanti dulu sampai aku bertanya kepada Jibril. Falamma su'ila lahu, maka tatkala Rasulullah bertanya kepada Jibril, qala, apa kata Jibril? Hatta as'ala ilallah. Nanti dulu sampai aku bertanya kepada Allah. Jibril pun tidak mau menjawab, bukan tidak tahu, tetapi takut apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Ini ada di dalam hadis Musasa, hadis yang sambung menyambung. Dari sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada Jibril, Jibril bertanya kepada Allah. Apa kata Allah? Qala Rabbul Izzah. Maka berkatalah, berfirmanlah Allah Rabbul Izzah di dalam hadis qudsinya, wa sirrun min asrari udiuhu fi qalbi man ahbabtu min ibadi la yuqtali'u malakun maktubahu wala syaitan yufsidahu. Kata Allah, ikhlas itu adalah huwa sirrun, rahasia, min asrari, dari sekian rahasia-rahasiaku, udiuhu fi qalbi man ahbabtu min ibadi, yang aku titipkan di dalam hati hambaku yang aku cintai.
Jadi mustahil kalau orang yang tidak cinta kepada Allah, pasti Allah tidak cinta kepadanya, maka tidak akan mungkin ada ikhlas di dalam hatinya. Wala malakun la yuqaddi'u malakun maktubahu, dan tidak satu malaikat pun bisa mencatat, dan tidak satu setan pun bisa merusak. Itulah ikhlas. Pertanyaannya, yang sekarang ini kita tahu bahwa setiap perbuatan kita baik atau buruk, ada malaikat yang mencatat di kanan dan kiri kita. Tetapi kata Allah, la yutalli'u malakun yufsidahu, dan tidak satu malaikat pun bisa mencatat. Ternyata kita baca di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan nanti aku akan periksa amal-amal hambaku, maka aku akan jadikan sebagai debu yang bertebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin hadirin yang berbahagia. Jadi malaikat mencatat semua perbuatan kita, yang baik maupun yang buruk. Tetapi malaikat tidak tahu bahwa perbuatan baik yang kita lakukan, kalau tidak dibarengi dengan ikhlas, maka sampai catatan itu di tangan Allah, maka Allah akan lempar bagaikan debu yang bertebaran. Nah, kemudian wala syaitan yufsidahu, dan tidak satu setan pun bisa merusak. Yang kita tahu selama ini kita selalu diganggu oleh yang namanya setan. Manakala kita ingin melakukan perbuatan baik, maka setan yang akan menggoda kita. Iman kita tebal, diutus setan yang lebih tebal. Tingkatan kita tingkatan jenderal, setan yang diutus pun lebih dari jenderal. Tetapi di dalam hadis ini Allah menyatakan tidak ada satu setan pun bisa merusak kalau kita mempunyai sifat ikhlas. Ternyata di dalam Al-Quran surah Al-Hajar surah ke-15 ayat 39 dan 40, Allah menceritakan tentang kelakuan iblis ini, tentang kelakuan setan ini. Qala Rabbi bima aqwaitani la uzayyina lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Qala Rabbi, setan berkata kepada Allah, qala Rabbi, wahai Tuhan, bima aqwaitani, engkau sudah memutuskan aku sesat, kata setan, kata iblis ini. La uzayyina lahum fil ardi, maka aku akan bungkus kesesatan itu sesuatu yang indah di muka bumi. Itu jadi iblis kepada Allah. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan sesatkan manusia semua. Janji iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang terjadi akan memisahkan semua hamba-hamba Allah. Tetapi iblis sendiri yang menyatakan di dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 4,
qulub illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Jelas iblis sendiri sudah mengakui kalau dia bertemu dengan orang-orang yang mempunyai sifat ikhlas ini sudah mundur teratur. Dia tidak bisa mengganggu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, akhirnya marilah penghujung khutbah ini izinkan saya mengajak merenung sejenak. Hidup di dunia ini hanya sementara sifatnya, yang hanya sekejap mata. Kata Rasulullah, suatu saat nanti, entah kapan, tidak seorang pun yang tahu, kita juga harus meninggalkan alam dunia yang fana ini, menghadap kehadiran Ilahi Rabbi, guna mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita masing-masing. Apa yang telah kita perbuat selama hidup ini, kendati kita mampu menghindari dari tanggung jawab di dunia, namun kita tidak akan pernah mampu menolak tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hakim yang Maha Adil. Seseorang dapat saja selamat dari pertanggungjawabannya karena salatnya, karena puasanya, karena bacaan Al-Qur'annya, karena sedekahnya, karena hajinya. Maka orang tersebut ditarik oleh malaikat sampai di tepi surga. Begitu sampai di tepi surga, tiba-tiba anak kita, istri kita, suami kita, orang-orang fakir yang kita lalaikan selama di dunia ini, semua menuntut kepada kita. Semua meminta pertanggungjawaban kepada kita. Maka langkah kita yang tinggal selangkah ke dalam surga ditarik oleh anak-anak kita, ditarik oleh suami kita, ditarik oleh istri kita, ditarik orang-orang yang pernah kita aniaya, ditarik kepada orang-orang yang kita pernah berhutang. Maka masuklah kita ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.